GPT Kristus Alfa Omega Shalom, saat teduh. Kali ini temanya adalah integritas hidup Ayub yang terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kisah Ayub merupakan cerita sejarah. Kitab ini dibuka atau diawali dengan fakta, kenyataan, dan pernyataan yang jelas bahwa di sana ada seorang, penyebutan namanya dan tempat di mana dia hidup itu menunjukkan bahwa penulis kitab ini bermaksud untuk menegaskan bahwa dalam faktanya memang ada orang yang seperti itu yang bernama Ayub. Saudara, siapakah Ayub? Ada yang berpendapat Ayub hidup pada zaman leluhur Israel. Zaman Abraham, Ishak, Yakub, sekitar 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan banyak ahli beranggapan bahwa tanah Uz terletak di sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati atau di bagian utara Arab. Ada pula yang lain mengatakan bahwa tanah Uz terletak di bagian timur Laut Danau Galilea dekat Damsyik. Cerita dimulai dengan resume yang luar biasa dari seorang yang baik. Ayub mungkin menjadi pahlawan bagi kita dalam hal ketabahan. Tapi ingat bahwa dia hanyalah seorang manusia. Ia bukan Superman, bukan manusia yang hebat. Dia bukan seorang malaikat yang mengenakan tubuh manusia. Ia hanyalah seorang manusia. Ayub 1 ayat 1 mengatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, berdasarkan bahasa Ibrani-nya dikatakan bahwa Ayub seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter. Ini positif ya, dan orang secara moral tidak tercemar. Dan kata lain, Ayub adalah orang yang benar di hadapan Allah. Ayub orang yang saleh, yang cinta Allah, yang menyembah Allah dengan setia. Dia orang yang kaya raya dan sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara, itu tidak berarti ia sempurna. Artinya, dia tidak berkompromi dengan kejahatan moral. Ia adalah seorang pria yang menangani masalah-masalah bisnisnya dengan integritas. Ia menepati janjinya, ia berhubungan dengan orang lain secara jujur. Sebagai akibatnya, ia disegani oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya. Dia jujur, dia menghormati Allah, dan secara konsisten menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ia adalah seorang pria yang berkarakter. Saudara, jika kita melihat segala segi kehidupan Ayub, baik bisnis, keluarga, sosial maupun kehidupan rohani, sepertinya sulit kita temui. Pada umumnya seseorang sangat rohani, biasanya ia tidak begitu berhasil dalam bisnisnya. Atau orang yang berhasil dalam bisnisnya dan pergaulannya luas sering berkompromi dengan nilai-nilai moral spiritualitasnya. Hampir menjadi anggapan umum bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kesalehan dan kejujuran. Sebab orang yang jujur
dianggap sulit untuk menjadi kaya, saudara. Lagi pula kekayaan dianggap bersifat tidak netral karena dapat membawa hati manusia itu menjauh dari Allah. Dengan melihat kehidupan Ayub, saudara, dapat kita katakan bahwa kekayaan bukanlah dosa dan bisa diperoleh bukan dengan jalan dosa, karena kekayaan adalah berkat Tuhan juga. Perhatikan kembali Ayub 1 ayat 1, saudara. Ada 4 kata yang digunakan yang menjelaskan kehidupan Ayub: saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan dari kesalehan dan kejujuran Ayub. Dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang saleh itu diartikan sebagai orang yang taat, yang sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Kesalehan ini ada pada diri Ayub. Perhatikan kata saleh. Kata saleh ini mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hatinya kepada Allah. Kata jujur itu menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Saudara, saleh itu berpasangan dengan takut akan Allah adalah prinsip yang membuatnya jujur serta menjauhi kejahatan. Kesalehan adalah akibat dari orang yang takut akan Allah. Integritas moral adalah akibat dari orang memiliki integritas spiritual. Ayub sosok pribadi yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, Roma 15 ayat 4 sebagai penerapannya. Firman Tuhan berkata, Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi pengalaman Ayub itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ini berarti kita harus belajar dari kisah Ayub. Firman Allah mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara, jadi bagi orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kasih itu diwujudkan melalui ketaatan. Ya, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya dan juga perjanjiannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Sudahkah kita memiliki integritas kepada Tuhan seperti Ayub? Mari kita terus berjuang supaya kehidupan kita menyenangkan hati Allah. Penulis Amsal menyatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 32b, dengan orang jujur ia bergaul erat. Dengan orang jujur ia bergaul erat. Jujur berarti apa adanya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun bukanlah suatu jaminan bahwa Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa hidup taat melakukan kehendaknya, Tuhan menunjukkan kekaribannya, kedekatannya. Saudara, kesalehan hidup Ayub ini patut diteladani oleh setiap orang percaya yang hidup di saat ini. Integritas moral spiritualnya membuatnya diberkati. Karena kejujurannya, ia mendapatkan hasil lebih banyak daripada yang bisa ia dapat seandainya ia tidak jujur. Penundukan dirinya kepada Allah adalah rahasia kecukupan dan kelimpahan hidupnya. Ia adalah hamba yang mengelola semua karunia Allah dengan penuh integritas. Itulah hidup yang penuh berkat. Mari hidup saleh dan jujur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.